Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rismawati dan rekan saya Novelina Silalahi. Kami dari Universitas Pamulang, program studi akuntansi. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang keuangan. Nah, apa itu keuangan? Keuangan adalah untuk merealisasikan proyek bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Dana tersebut diklarifikasikan atas dasar aktiva tetap terwujud dan ada aktiva tetap tidak terwujud. Aktiva tetap terwujud itu seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin. Nah, jika aktiva tetap tidak terwujud itu seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan, dan biaya-biaya sebelum operasi. Di samping itu, untuk aktiva tetap, dana juga dibutuhkan untuk modal kerja, yang artinya sebagai modal kerja bruto, menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Menghitung modal kerja dapat menggunakan metode yang didasarkan pada waktu yang diperlukan dana sejak keluar dari kas sampai kembali menjadi kas. Nah, yang kedua, itu ada analisis kas. Analisis kas itu seperti laporan perubahan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu. Delta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Nah, analisis kas ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada sumber penerimaan kas, yang kedua ada sumber pengeluaran kas, dan yang ketiga adalah transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber penerimaan kas. Sumber penerimaan kas ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu hasil penjualan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan adanya penurunan aktiva yang tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Dan yang kedua, itu adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas, dan pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya uang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Nah, yang ketiga, itu ada berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Dan yang keempat, adanya penerimaan kas misalnya karena sewa, bunga, dan diven. Nah, yang kedua ini ada sumber pengeluaran kas. Sumber pengeluaran kas ini dibagi menjadi 4 macam. Ada pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Dan yang kedua ada penerimaan kembali saham yang beredar dan pengembalian ke kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada pembayaran angsuran atau pelunasan utang. Dan yang keempat adalah pembelian barang dagangan secara tunai dan pengeluaran kas untuk membayar diven, pajak, denda, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, itu ada transaksi yang tidak dipengaruhi kas. Transaksi yang tidak dipengaruhi kas ini juga memiliki 4 kriteria, yaitu adanya pengakuan atau pembebanan diferensiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap. Nah, yang kedua itu adanya pengakuan kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan piutang maupun tidak, dan adanya penghapusan piutang tak tertagih. Nah, yang ketiga itu adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki serta penghentian penggunaan aktiva tetap karena telah habis disusun atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, yang keempat ini adanya pembayaran diven dalam bentuk saham, adanya pembatasan penggunaan laba, serta adanya penilaian kembali aktiva tetap yang ada. Nah, di sini ada biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri ini juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada biaya saham preferen, dan ada biaya saham biasa, dan yang ketiga itu ada biaya laba yang ditahan. Nah, biaya saham preferen adalah memberikan penghasilan berupa diven yang tetap kepada pemiliknya yang diambil dari laba bersih setelah pajak. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, bisa kalian lihat, yaitu PO sama dengan A dikali B per KV. Nah, PO ini yaitu harga jual saham atas saat ini. Nah, yang jika A itu adalah nilai diven atau dalam persen, yang B itu nilai nominal saham.
Nah, yang KP itu biaya saham preferen. Nah, yang kedua ini ada biaya saham biasa. Biaya saham biasa ini merupakan suatu tingkatan keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai oleh saham biasa. Nah, rumusnya juga ada, eh, bisa kalian lihat juga, yaitu ada biaya modal dari saham biasa sama dengan D per PO. D itu defend per lembar saham yang konsisten setiap kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan PO ini harga saham saat ini. Nah, yang ketiga itu biaya laba yang ditahan. Biaya laba yang ditahan ini pada prinsipnya sama dengan biaya dari saham biasa. Bedanya yang biaya saham biasa ini memiliki eh, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan biaya laba yang ditahan itu menggunakan dana dari laba yang tidak diperlukan biaya. Nah, yang keempat ini ada internal dan operation cash flow. Nah, operasional cash flow ini merupakan rencana keluar masuk dana jika proyek sudah dioperasionalkan. Nah, yang kelima ini ada analisis kepekaan. Nah, apa itu analisis kepekaan? Nah, pada saat ini kita menganalisis perkiraan arus kas di mana datang kita berharap dengan ketidakpastian. Akibatnya karena hasil penghitungan di atas kertas itu tidak menyimpang jauh dari kenyataan. Ketidakpastian itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan suatu proyek bisnis dalam beroperasional untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, di analisis kepekaan ini juga ada kelemahannya. Di atas telah dijelaskan, analisis kepekaannya itu berupa pemaksaan kepada manajer proyek untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin variabel-variabel yang belum diketahui dan mengungkapkan taksiran-taksiran yang menyesat atau yang tidak tepat. Hai semuanya, saya akan kembali melanjutkan ke bagian keenam, yaitu penilaian dan pemeliharaan investasi. Penilaian dan pemilihan investasi jika dalam periode yang sama terdapat beberapa usulan proyek yang ternyata layak untuk direalisasikan. Ya, sementara itu dana atau anggaran yang tersedia tidak cukup nih, maka perlu dicari jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan melakukan urutan prioritas terhadap proyek-proyek itu. Bagaimana melakukan penilaian investasi serta melakukan analisis urutan prioritas dipaparkan pada bagian yang akan saya baca. Oke, saya akan bacakan metode penilaian investasi studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu menganalisis bagaimana perkiraan aliran kas yang akan terjadi nantinya. Pada umumnya ada 4 metode yang biasanya dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi, yaitu metode payback periode, net present value, internal rate of return, dan profitability index, serta break even point yang nantinya akan saya bacakan satu persatu di slide selanjutnya. Kita lanjut ya. Yaitu ada metode payback periode atau PP. Metode payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback periode merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash inflow yang nantinya hasilnya merupakan satuan waktu. Terdapat rumus ya yang nanti bisa dilihat. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke bagian yang kedua, yaitu metode internal rate of return. Metode internal rate of return, metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal, ya. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu metode net present value. Net present value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai yang sekarang dari penerimaan kas bersih, yaitu aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang ya. Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan ya. Nantinya terdapat rumus yang sudah tersedia di PPT. Kita lanjut lagi ke bagian yang keempat,
Di bagian yang keempat, terdapat metode Profitability Index atau PI. Pemakaian metode Profitability Index ini caranya adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang, present value, dari rencana penerimaan kas bersih di masa yang akan datang, dengan nilai yang sekarang, present value, dari investasi yang telah dilaksanakan. Jadi, Profitability Index dapat dihitung dengan membandingkan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar ya, yang nantinya juga terdapat rumus. Kita lanjut lagi ke yang kelima. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kelima, yaitu ada titik pulang pokok atau break-even point. Analisis pulang pokok adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan, seperti luar produksi atau tingkat produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatan ini nantinya. Kita lanjut lagi ke slide yang selanjutnya. Oke, di slide yang selanjutnya terdapat metode perhitungan peluang pokok, yaitu ada A, rumus peluang pokok. Keadaan peluang pokok ini merupakan keadaan di mana penerimaan pendapatan perusahaan atau total revenue yang disingkat TR adalah sama dengan biaya yang ditanggungnya atau total cost yang disingkat dengan TC. Satu, rumus peluang pokok dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Terdapat rumusan yang sudah terdapat di PPT ya, yaitu yang kedua langsung saja, yaitu rumusan turunan persamaan di atas dapat dilanjutkan menjadi ada juga rumusannya. Dan juga yang ketiga, dengan demikian untuk mencari jumlah yang diproduksi agar mencapai titik implas. Jadi terdapat 3 rumusan yang langsung bisa dilihat di PPT ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke slide yang selanjutnya, yaitu metode perhitungan peluang pokok bagian yang B. Gambaran peluang pokok atau pulang pokok. Perhitungan pulang pokok akan menjadi lebih jelas jika disertai dengan pemakaian grafik. Keadaan pulang pokok tiap perusahaan akan bermacam-macam. Besar marginal income dari biaya tetap mempengaruhi tinggi rendahnya pulang pokok perusahaan. Kita lanjut bagian yang C, yaitu margin of safety. Apabila nanti dalam pelaksanaan operasionalnya selalu terjadi kerugian, ya, maka manajemen perusahaan harus dapat mengantisipasi keadaan itu, misalkan dengan menutup usaha. Oke, kita lanjut ke bagian yang D, titik tutup usaha. Apabila sampai pada keadaan produksi di bawah titik pulang pokok yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian, apakah menutup usaha merupakan hal yang paling baik? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu terlebih dahulu dilakukan analisis karena menutup usaha belum tentu merupakan jalan yang terbaik ya. Bahkan dapat mengakibatkan bertambah besarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Di situ terdapat rumusan yang dimana nanti bisa mendapatkan atau mencapai hasil yang apakah menutup usaha adalah pilihan yang terbaik, itu dengan melakukan rumus-rumusan yang sudah tersedia di PPT. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu terdapat slide yang terakhir ya, metode perhitungan peluang pokok yang E, pilihan leasing atau beli ya. Apabila dijumpai suatu kondisi untuk menjawab apakah untuk penggandaan sesuatu, misalkan mesin produksi akan dilakukan melalui leasing atau beli, itu bisa terjawab melalui rumusan-rumusan yang sudah tersedia di bagian PPT, yaitu ada, sudah bisa langsung dibaca nantinya. Kita lanjutkan ke bagian yang F ya, yaitu bagian yang terakhir, urutan prioritas. Apabila dijumpai beberapa usulan proyek yang feasible atau layak untuk dilaksanakan, padahal hanya akan melaksanakan satu atau sebagiannya saja karena memang mendapatkan keterbatasan ya sumber daya yaitu dana. Seperti dana contohnya, maka dapat dilakukan pengurutan prioritas atau ranking untuk menentukan usulan proyek yang paling layak. Oke, ternyata kita sudah sampai di slide yang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan juga penjelasan kami yang sudah kami berikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam hangat dari kami, yaitu saya Novelina Silalahi dan rekan saya Rismawati. Terima kasih semuanya.